Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhirnya memutuskan menempuh jalur independen untuk mengikuti bursa pencalonan Gubernur DKI periode 2017-2022. Keputusan untuk menempuh jalur independen tersebut dengan serta-merta memiliki resiko bagi Basuki Cahayapurnama yang akan melaju pada Pilkada 2017 mendatang. Meski Basuki Cahayapurnama dan Heru Budi Hartono memutuskan maju di jalur perseorangan, namun terdapat dua partai yang sudah menyatakan dukungan, yakni Partai Nasdem dan Partai Hanura. Meski demikian, dukungan kedua parpol tersebut tidak cukup kuat untuk dapat menghantarkan Basuki Cahayapurnama untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam persyaratan maju sebagai kepala daerah, dukungan parpol atau gabungan setidaknya memiliki 25% kursi di DPRD. Tidak hanya itu, sejumlah kasus hukum yang menyeret nama Basuki Cahayapurnama, mulai dari kasus sumber waras hingga pengadaan UPS, disinyalir menjadi penghambat laju pencalonan Ahok untuk menuju DKI 1. Akankah dukungan partai politik bagi Basuki Cahayapurnama ini hanya untuk mendompleng nama Ahok? Kita tunggu saja. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar akan menjadi teman Anda berpolemik hingga 90 menit ke depan. Layaknya sebuah kompetisi Pilkada DKI Jakarta, seharusnya diributkan dengan siapa lawan siapa. Saat ini yang sudah tersedia untuk maju adalah Gubernur Basuki Cahayapurnama sebagai petahana. Lawan-lawannya belum ada yang deklarasi untuk tampil bertarung di bulan Februari 2017. Tapi di luar kompetisi itu ada kompetisi lain. Ada yang mengungkit soal kasus hukum dan ada juga yang berusaha memperberat persyaratan pencalonan independen. Itulah tema polemik kita malam hari ini. Dan untuk membahasnya di studio sudah hadir Bung Taufik Basari dari Partai Nasdem. Selamat malam, Bung. Kemudian ada Bung Agung Supriyo, seorang pengamat politik. Mas Wendo Atmowiloto, budayawan. Saya dari rumah. Bukan main. Kemudian ada Bang Margarito Kamis, pengamat hukum. Ya, dan ada Pak Prianto, mantan wakil gubernur. Waktu itu nggak kesampaian jadi gubernur. Iya, nggak kesampaian. Aduh, Abang mau kemana? merah meriah. Saya mau dagang sapi, tapi sini ramai banget kelihatannya. Bang, ini mau pilkada, bukan mau dagang sapi. Oh, ini rame-rame lagi ngomongin pilkada? Iya. Kebetulan saya ini kan warga DKI, jadi saya merasa punya kepentingan buat ngomongin ini juga. Boleh nggak kalau kira-kira saya ikut gabung di sini? Izin dulu sama pengawal Cepopong. Wal. Wah. Nggak enak kalau peng nanti pengki ada peng. Udah duduk deh. Pengawal, saya duduk sini Iya, ya. duduk deh, duduk deh. Bang Duduk deh. Latif. Iya, duduk deh. Muclay Katulistiwa, Iya. warga Jakarta. Iya, salaman dulu. Ini dulu wakil gubernur Iya, loh. makanya ini saya seneng banget ketemu. Iya. Ibarat pepatah mah ada pantun. Batu bata disangka keju. Terus? Makan asparagus jangan lupa dengan anggurnya. Kalau Jakarta mau maju, pilih yang bagus gubernurnya. Itu dia. Iya deh. Cepopong sebelum membuka mau pantun kayak Muclay? Saya mah orang Sunda, terpepantunan. Nah, maka kita mulai. Iya, Cek, silakan. Baik, assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Cepopong buka sidang istimewa ini. Siap. Keprokan. Sok, keprokan. Iya. Tata tertibnya bagian kau. Iya, pokoknya semua boleh bicara, tapi jangan
berkelahi. Boleh rame tapi jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Rame, jangan bertengkar. Oke. Jadi bertengkar diam, gua nggak bisa bayangin. Bertengkar tapi diam. Panco. Pinter tuh. Iya. Dan malam ini juga rame nih, Cek. Ini dari mana? Teman Kapan Mutlek. calon pemilih ya semua, ge? Kalau yang ini? Teman Muslim juga. Teman Mama. Di sini nggak ada teman Ahok. Teman kamu mana? Hah? Itu dia, ini teman saya nih. Iya. Perasaan saya nggak punya teman kayak begini. Oke, saya langsung ke Bung Agung. Bung Agung, Iya. biasanya itu tadi kalau mau pilkada kompetisinya siapa yang dicari yang kuat, siapa di sana yang kuat, itu yang dilaga. Tapi sekarang kemudian ada orang yang mengungkit-ungkit masalah hukum, ada juga yang mempersoalkan tentang persyaratan calon independen. Masih dalam koridor yang biasa? Iya, saya kira memang dalam undang-undang pilkada ya, itu tertulis diperbolehkan ada calon perseorangan ya dengan syarat yang saya kira sangat berat untuk DKI Jakarta. Ya. Dan kalau saya melihat proses pengumpulan KTP ya yang dimulai kembali Ahok dan Heru, saya kira memang saya melihat cukup optimis ya mereka sampai batas waktu ditentukan oleh undang-undang mampu mengumpulkan syarat tersebut. Ya. Nah problemnya adalah ya partai ya dalam hal ini mungkin khususnya PDIP yang bersetegang dengan Ahok ya, bahkan ketua DPRD dari PDIP mengatakan deparpolisasi. Oke. Ya, ini mungkin melakukan inisiatif agar syarat untuk calon perseorangan itu diperberat. Nah, bagi saya memang menjadi tidak fair ya, karena syarat pertama syarat untuk di DKI Jakarta sudah sangat berat. Yang kedua memang ya tidak dapat dipungkiri ya, walaupun perlu diklarifikasi bahwa setiap orang yang ingin masuk ke dalam partai politik untuk dicalonkan pasti keluar dalam tanda kutip apa yang dikatakan dengan mahar. Ya. Ya, misalnya ya dalam konteks mahar misalnya memberi uang untuk saksi. Ya, jadi memang ketika orang masuk ke dalam partai politik ya tidak hanya mahar ya, mungkin juga proses yang begitu lama sehingga membuat orang kemudian hijrah kepada calon perseorangan karena lebih jelas. Ya, jadi saya kira memang sudah saatnya partai-partai politik ya dengan ada fenomena Ahok bukan dia kemudian membatasi Ahok, tapi mulai membenahi secara internal. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian menyeleksi kader atau merekrut kader yang memang punya reputasi bagus ya sehingga dia bisa bertanding dengan calon perseorangan. Oke. Sebenarnya itu yang dilakukan. Jadi introspeksi ke dalam daripada kemudian membuat regulasi baru untuk kemudian menghambat calon perseorangan. Nah, yang kedua terkait masalah hukum ya kita tunggu saja proses di KPK ya. Kan sekarang masih bergulir ya, kalau misalnya Ahok memang ditersangkakan oleh KPK ya selesailah itu barang. Oke. Ya, jadi memang dia bukan kepala daerah yang bersih, Baik. yang patut dicontoh Oke, baik. dan patut dipilih, bahkan haram untuk dipilih. Ya, saya ke Pak Pri. Pak Pri, apakah mengungkit kasus hukum yang terhadap Pak Ahok ini masih murni penanganan kasus hukum atau karena memang ada upaya untuk menjegal beliau maju ke pemilihan berikutnya? Saya kira ya tidak menjegal ya. Kita bisa tanya kepada masyarakat bahwa kita milih pemimpin atau gubernur DKI itu satu hal yang ingin saya katakan, itu bukan perkara etnis dari mana-mana, bukan. Tapi pemimpin yang jujur, profesional kayak gitu, tegas, santun, dan gitu ya. Macam-macam yang baik-baik gitu ya. Jujur itu juga satunya kata dan perbuatan. Ketika seorang pemimpin mengatakan, saya akan membuat zero corruption di DKI, maka semua harus dibabat. Nggak bisa tidak, gitu loh. Nah, sekarang, Jadi, oke. masalah hukum yang menjerat itu pun juga harus menjadi bagian daripada suatu karakter yang untuk memilih. Jadi jangan dilihat sekarang upaya mengungkap itu bagian dari menjegal itu tadi. Ini kita hanya memilih pemimpin yang jujur. Oke. Saya punya data loh, sampai saya tantang. Saya tantang untuk taruhan itu kalau di WA.
siapa yang bisa mempertemukan saya, Pak Ahok, Trihatma Agung Podomoro, untuk kasus Taman BMW. 1 miliar, taruh meja, taruh meja, taruh meja. Kalau ini benar-benar tidak ada korupsinya, uang saya ambil. Tapi kalau ini ada korupsinya, uang Pak Ahok saya ambil, Pak Trihatma saya ambil. Kalau bisa, mau, boleh. Ya. Saya lagi butuh uang ini. Sebab kasus ini jelas gitu loh. Ada perbuatan melawan hukumnya. Oh, jadi di luar sumber waras Wah, ada kasus ada, lain lagi? iya, ada lagi. Sumber waras itu juga udah jelas gitu loh. Sumber waras, saya kan nggak perlu mengulangi. Atau saya tanya Ibu pimpinan. Ya. Ya, kenapa? Boleh ya? Boleh. Ini. Tanya boleh dijawab apa enggak tahu. Boleh, tapi dengan seizin polisi lalu lintas. Boleh. Nah, Bu, kalau ada undang-undang, Ya, kalau beli handphone ini, ya, itu harus melalui prosedur ABCD. Ya. Itu undang-undang. ya. ya. Sama perpres. Ya. Tapi beli ini nggak melewati ABCD. Melanggar aturan nggak ini? Ya. Ya gimana? Melanggar kan? Iya melanggar. Nah, membeli tanah rumah sakit sumber waras juga gitu. Berdasarkan LHP BPKRI, itu tidak ada dokumen perencanaan. Mohon. Ya. Ada 6 saya hitung. Tidak ada tim untuk mendengar itu. Itu melanggar undang-undang dan peraturan presiden. Sekarang, kalau mau membuat anggaran di APBD perubahan, itu juga ada aturannya. Ya, Keputusan Mendagri. mohon. Ya. Iya kan? Bahwa itu harus ada di KUA PPAS. Ada pergeseran anggaran dalam keadaan luar biasa dan darurat. Beli tanah ini nggak ada. Oke. Tapi disposisi Pak Ahok, Kepala Bapeda, anggarkan di APBD perubahan dari 2014. Oke. Itu di atas surat penawaran. Jadi jelas banget kok kerjanya. Data-data ini sudah ada di KPK? Saya kira ada. Uang itu awal. Jadi awal dari LHP BPKRI tahun 2014 di rapat paripurna. Jadi umum udah tahu. Ya. Itu ada konsumsi umum gitu loh. Nah, terus era Pak Taufikur Rahmanruki melihat itu, wah menggelitik kan. BPKRI mohon diadakan audit investigasi. Itu sudah dan masuk ke KPK. Nah, kalau di KPK ini Ibu, teman-teman, itu jangan langsung dinilai. Itu ada jawaban standar. Saya juga bisa. Pak, sampai di mana itu proses rumah sakit sumber waras? Satu, jawabannya saya sudah membentuk Satgas. Oke. Saat sekarang dalam penyelidikan. Saya sudah manggil sekian orang. Saya sekarang KPK sedang mencari 2 alat bukti. Sampai sekarang saya belum menemukan siapa tersangka. Itu sih normatif. Oke. Normatif. Jadi yang sekarang kalaupun KPK bilang belum ada, Itu normatif. bukan berarti enggak. tidak Jangan dia hati-hati. Oke. Hati-hati. Baik. Lihat aja gaya KPK. Ah. Orang habis pensiun tersangka. Orang habis ulang tahun tersangka. Ya, siapa tahu gitu kan. Iya kan? Oke. Tahu-tahu terus tersangka kan gitu bisa. Iya. Tapi bukan Pak Ahok loh, ada orang. Ada orang. Ada. Jadi belum gitu, belum selesai sumber waras itu. Baik. Oke. Cek, Ini udah mau habis? habis Saya- dulu ya. Oke, menurut pendapat Cepopong, saya mah bukan ahli hukum ya. Dengan adanya kita acara polemik ini, sebetulnya secara langsung mempromosikan Ahok sebetulnya. Iya. Ya kan? Iya. Kan paling tidak disebut 1000 kali Ahok, 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 Ahok. Ah, siap.